Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, saya akan melanjutkan salah satu contoh global optimisasi untuk inversi nonlinear. Di sini contohnya adalah algoritma genetik atau yang dikenal dengan genetic algorithm. Garis besar yang akan saya sampaikan pada perkuliahan ini hari ini adalah yang pertama, pendahuluan tentang genetic algorithm, yang dilanjutkan dengan flowchart dari GA dan contohnya. Pendahuluan, saya akan memulai dengan quote yang terkenal dari Charles Darwin, Bapak evolusi yang dikenal dengan Bapak evolusi, bahwa spesies yang bisa bertahan hidup atau survive bukanlah yang paling kuat ataupun yang paling pintar, tetapi individu yang bisa beradaptasi terhadap perubahan. Nah, hubungannya dengan algoritma genetik apa? Nah, algoritma genetika itu terinspirasi dari proses evolusi biologis yang menghasilkan populasi yang lebih unggul atau yang sesuai dengan kondisi alam dan lingkungannya, yang lebih dikenal dengan survival for the fittest atau bisa juga berdasarkan seleksi alam. Nah, GA ini adalah salah satu contoh dari guided random search. Guided random search, salah satu yang contoh yang sudah kita sebutkan sebelumnya adalah simulated annealing. Nah, untuk di benda hidup, sel merupakan bagian yang paling sederhana dari pembentuk makhluk hidup. Nah, sel itu bisa diperkecil lagi menjadi nukleus. Nah, di dalam nukleus itu terdiri dari kromosom. Nah, kromosom ini terdiri DNA. Nah, gabungan dari DNA ini disebut gen. Nah, hubungannya dengan genetik algoritma, nah, blok dari beberapa gen ini disebut kromosom. Di sini gen disimbolkan sebagai bilangan biner, bisa 0 atau 1. Itu kita simbolkan sebagai 0 atau 1. Nah, kumpulan dari bilangan biner ini 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 ini disebut kromosom. Nah, ini adalah solusi yang kita cari. Sedangkan gen kalau yang untuk di biologi itu mengkontrol warna kulit dan tinggi badan dan lain-lain. Nah, apa contoh kasus untuk di biologinya? Nah, di sini saya kasih contoh bagaimana menghasilkan populasi kucing yang berbulu halus. Nah, kita ambil dulu suatu lingkungan ekosistemnya di penangkaran. Pertama kita misalnya ambil saja, lebih gampang, kita gampang aja ngambil 4 kucing. Ini sebagai populasi awal di penangkaran. Nah, dari 4 tersebut akan terjadi proses seleksi. Nah, mungkin saja 2 yang lain meninggal karena tidak cocok dengan lingkungannya. Nah, 2 kucing yang cocok dengan lingkungannya itu disebut memiliki fitness yang tinggi. Nah, dia lolos dalam proses seleksi alam. Nah, selanjutnya 2 kucing tersebut kita asumsikan adalah cewek dan cowok akan mengalami reproduksi atau perkawinan. Di sini hubungannya crossover, adalah pertukaran genetis di sini dari induk yang cowok dan cewek. Nah, akan dari kucing tersebut akan menghasilkan anak kucing. Nah, di mana anak kucing ini mempunyai gen dari si ayah dan ibu kucing tersebut. Nah, mungkin saja anak kucing itu akan mengalami mutasi dengan tujuan diversitas ataupun mencoba untuk memperoleh individu yang lebih baik, kucing yang lebih baik lagi. Nah,
anak kucing yang punya fitness dan atau bisa cocok dengan lingkungannya, dia akan survive. Nah, proses ini akan diulangi lagi ke sini sampai beberapa generasi, dan pada akhirnya akan diperoleh kucing yang berbulu halus. Nah, kalau sekarang saya akan memberikan pseudocode untuk GA. Akan dimulai dengan start pertama, seperti yang saya sebutkan, kita perlu mengenerasi populasi awal. Setelah itu kita akan menghitung fitness-nya. Fitness-nya ini menunjukkan kecocokan dia atau kemampuan dia beradaptasi terhadap lingkungan. Nah, oleh itu dia akan mengalami proses seleksi alam. Individu-individu yang memiliki fitness yang tinggi, dia akan terpilih sebagai ayah dan ibu atau sebagai orang tua yang akhirnya mereka akan melakukan reproduksi. Nah, dalam proses reproduksi ini akan terjadi crossover, artinya terjadi pertukaran gen antara induk 1 dan induk 2 yang akan diturunkan pada anak-anaknya. Nah, anak-anaknya ini akan mengalami mutasi. Nah, tujuannya mutasi di sini, kalau di sini agar dia tidak terperangkap di lokal minimum. Nah, kita hitung lagi fitness-nya. Ulangi lagi ke sini, proses seleksi, crossover, mutasi, begitu selanjutnya terjadi perulangan sampai populasinya konvergen atau individu-individu dengan fitness yang tinggi itu diperoleh. Nah, seperti yang saya sebutkan, proses paling awal dari GA adalah populasi awal. Nah, pengertian populasi sendiri adalah kumpulan dari individu. Nah, masing-masing individu ini adalah solusi dari masalah yang akan kita selesaikan. Karakteristik, nah ini sifat dari individu ini dipengaruhi oleh gen. Gen yang sudah saya sebutkan sebelumnya adalah kumpulan gen itu adalah kromosom, dan kromosom sendiri adalah solusi yang kita cari. Nah, di GA, gen itu umumnya dituliskan dalam bilangan biner, 0 atau 1. Nah, ini gambarnya yang untuk memudahkan. Di sini ada populasi A1, A2, A3, A4. Nah, A1 punya kromosom yang 10, 100110. Nah, seperti yang saya sebutkan di sini, angka 0 atau 1 saja itu menunjukkan gennya. Sedangkan kumpulan dari gen adalah kromosomnya. Nah, definisi fitness adalah kemampuan suatu individu untuk beradaptasi atau kemampuan individu untuk berkompetisi dengan individu yang lain. Nah, semakin tinggi fitness suatu individu, berarti dia mempunyai probabilitas untuk menjadi induk untuk kasus ini, menjadi orang tua untuk melakukan reproduksi. Nah, sebelumnya error kita definisikan seperti ini, di mana EM di sini model, error model, akar 1/n jumlah data. Nah, merupakan perbedaan antara data observasi dengan forward calculation dikuadratkan. Nah, fitness yang tinggi itu menunjukkan error atau cost function-nya atau objective function atau misfit yang rendah. Karena fitness itu adalah berkebalikan dari fungsi error. Nah, seperti ini contohnya. Ini elang yang tampak sehat.
ini punya gen 1011, dia punya, asumsikan saja dia punya harga misfitnya 1, berarti apa namanya, fitnessnya juga 1 karena errornya juga 1/1. Nah, sedangkan yang ini punya kromosom 0110, dia punya cos-nya 8, berarti fitness-nya 1/8. Berarti kemungkinan elang yang sehat ini, yang nampak sehat ini, untuk terseleksi lebih besar daripada yang ini. Nah, setelah kita tahu apa itu fitness, nah proses yang selanjutnya adalah seleksi. Di sini kita akan menseleksi individu yang punya fitness yang tertinggi atau fitness yang tertinggi. Nah, individu yang punya fitness tertinggi ini, dia akan menurut informasi genetiknya pada generasi selanjutnya. Karena kalau punya fitness tertinggi yang seperti saya sebutkan, dia akan menjadi orang tua, sehingga dia punya probabilitas untuk menurunkan informasi gennya kepada anak-anaknya. Nah, 2 individu dipilih secara acak. Jadi pemilihan secara acak, namun individu dengan fitness tertinggi punya probabilitas dipilih untuk menjadi orang tua. Nah, selanjutnya setelah proses seleksi akan terjadi proses crossover, di sini adalah reproduksi. Seperti yang saya sebutkan, dari proses hasil perkawinan orang tua tersebut akan terjadi pertukaran gen. Nah, pertukaran gen dari orang tua ke keturunannya. Nah, otomatis jumlah populasi akan bertambah karena ada penambahan individu di populasi tersebut. Ini sebagai contohnya. Sini ada orang tua. Orang tua yang pertama dia A1, punya gennya 0,0,0,0,0, dan yang A2 dia punya 1,1,1,1,1. Nah, yang dimaksud di sini adalah cross point, di sini crossover point. Nah, yang untuk di sini diasumsikan terjadi single point crossover. Nah, yang dimaksud single crossover ini bisa dilihat di sini A5. A5 dia punya yang 3 gen terdepan, dia diperoleh dari sini, yang A2, 1, 1, 1, dan yang belakang dia diperoleh dari orang tua yang di sini. Ini tambah ini jadi ini. Sedangkan yang keturunan yang ini A6, dia diperoleh dari ini, yang A1 0, 0, 0, terus diperoleh yang bagian belakang. Nah, ini yang dinamakan dengan crossover. Adanya pertukaran gen dari orang tua ke keturunannya dari proses reproduksi. Nah, selanjutnya adalah proses mutasi. Nah, keturunan yang dihasilkan ini akan dikasih proses mutasi dengan probabilitas rendah. Nah, ini sebagai contohnya, sebelum mutasi, A5 itu punya kromosom yang dengan urutan gennya 1, 1, 1, 0, 0, 0. Nah, setelah mutasi, di sini ada perubahan yang ditandai warna merah ini. Yang 1 ini jadi 0, yang 0 jadi 1, yang ini 0 jadi 1. Nah, artinya di sini terjadi mutasi di di gen di urutan ketiga sampai ke 5. Nah, karena persentase mutasinya adalah 3 dibagi jumlah dibagi jumlah gennya ada 3/6, jadi terjadi sekitar 50%. Tapi biasanya proses mutasi itu lebih rendah daripada 50%.
Nah, kenapa kita memberikan mutasi? Nah, kalau di biologi itu biar eh, terjadi diversitas, artinya keragaman spesies atau keragaman individu dalam suatu populasi. Mungkin ada kucing yang warnanya hitam, kulit halus warna hitam, karena coklat, warna putih, seperti itu. Dan juga individu yang lebih baik, mungkin kemampuan imunnya lebih baik. Nah, kalau yang di GA-nya sendiri, dia agar tidak terjebak di lokal minimum. Nah, untuk pengkodingan GA, GA bisa dikoding dalam bentuk bilangan biner. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, eh, kromosom itu eh, diasumsikan sebagai bilangan biner. Jadi GA-nya itu sendiri juga bisa dikoding dalam bentuk biner. Nah, yang kedua, GA bisa dikoding dalam bentuk bilangan real dan bulat. Nah, maksudnya ini eh, atau lebih dikenal dengan real values atau continuous GA. Nah, untuk sekarang saya hanya akan memberikan contoh yang ini karena untuk model yang banyak misalnya M1, M2 itu agak sedikit susah jika menggunakan binary GA. Nah, sedangkan dalam proses inversi sendiri biasanya parameternya lebih dari satu, bisa 2, 3, 4. Nah, itu penggunaan coding proses dengan menggunakan bilangan real dan bulat ini lebih mudah dilakukan daripada yang pertama ini. Saya akan menjelaskan tentang continuous GA. Pertama-tama, kita akan mengenerasi populasi awal, di mana jumlahnya adalah 12 individu atau 12 kromosom. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai cost function-nya untuk masing-masing kromosom. Jangan lupa cost function itu sama dengan objective function atau misfit atau error function-nya. Nah, setelah kita hitung masing-masing nilai cost function-nya, kita akan menseleksi 50%. Artinya kita akan mengambil 6 individu atau 6 kromosom yang akan dijadikan orang tua. Berarti ada 3 pasang orang tua. Nah, dari proses seleksi ini, setelah kita ada 3 pasang orang tua, dia akan menghasilkan masing-masing pasang orang tua itu akan menghasilkan 2 anak. Nah, sehingga jumlah anaknya itu akan ada 6 dari proses crossover. Nah, akan ada pertukaran masing-masing anak tersebut akan memiliki gen dari si ayah dan si ibu, seperti yang saya sebut di proses crossover ini. Nah, setelah di crossover, 6 anak-anak tersebut akan mengalami mutasi. Nah, persentase mutasinya adalah 20%. Oh ya, saya lupa menjelaskan, jenis crossover-nya adalah single point crossover, artinya cuma satu di sini, dan yang seperti saya sebutkan, ada pertukaran yang dari si ayah dan si ibu. Misalnya ini ayahnya, ini ibunya, nanti si anak-anaknya akan tercipta 2 anak di sini yang mempunyai gen dari si ayah dan si ibu. Ya. Sudah saya sebutkan. Nah, untuk kembali ke yang mutasi. Untuk yang mutasi ini dikasih 20%, terjadi 20% mutasi dari gennya. Artinya ada 20% gen yang bermutasi dari kromosom tersebut. Nah, dicek apakah sudah terjadi konvergen. Jika belum, kita akan menghitung cost
function dari individu-individu dari yang orang tua tersebut dan anak-anaknya. Nah, terus kita akan melakukan proses seleksi ulang lagi. Seleksi mengambil 6 lagi, terus dari crossover kita akan menghasilkan 6, 12 individu lagi, dimutasi lagi, seperti itu berulang-ulang sampai konvergen. Jika sudah konvergen, maka proses iterasi dihentikan. Nah, kita akan menggunakan contoh yang sebelumnya sudah kita pakai untuk metode-metode sebelumnya yang untuk grid search ataupun Monte Carlo dan juga simulated Elling. Untuk persamaan ini, X sama dengan sin omega 0 M1X plus M1 M2. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita akan melakukan forward calculation di sini. Omega 0-nya 20, M1-nya 1,21, M2-nya 1,54. Ini adalah persamaan dari forward modelnya. Terus kita kasih noise dengan random number dari distribusi normalnya, mu 0-nya 0, standar deviasinya 0,4. Sehingga kita mendapatkan synthetic data yang mempunyai noise. Nah, seperti yang bisa dilihat ini di sumbu X-nya, ini X beneran, dari 0 sampai 1, sedangkan di sini adalah datanya. Yang solid hitam ini menunjukkan synthetic data tanpa noise, yang bulat-bulatan ini adalah synthetic data dengan noise. Nah, dari synthetic data yang dengan noise tersebut, kita pakai buat inversi. Ini global optimisasinya, kita sekarang makainya GE, sehingga kita nanti akan mengestimasi nilai M1 dan M2. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, untuk kasus ini bukan populasi ya, ini adalah individu, 12 individu atau 12 kromosom dengan persentase seleksinya 50%, artinya yang akan kandidat orang tua ada 6 individu, artinya 6. Terus jenis crossovernya single point crossover, terus persentase mutasinya 20%. Nah, silakan lihat gambar ini dulu. Sumbu X-nya iterasi atau generasi. Saya menggenerasi sampai maksimum 100 di sini, bisa ditambah tergantung kasusnya, mungkin bisa 1000. Nah, untuk di sini menunjukkan errornya atau cost function atau objective functionnya. Nah, yang warna biru ini menunjukkan average error dari 12 individu. Sedangkan yang warna merah ini menunjukkan minimum error dari individu yang terbaik. Individu yang mempunyai error terkecil. Sedangkan yang ini jangan salah, yang ini rata-rata dari 12 individu. Seperti yang kita lihat di sini, setelah iterasi sekitar 10, dan bisa dilihat di sini, sekitar 10 dia mulai konvergen. Bisa di sini flat juga yang minimum errornya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat yang di bawah ini. Sumbu X-nya juga iterasi dari 0 sampai 100. Yang ini sumbu Y-nya M1 model pertama dan model kedua. Nah, untuk yang warna biru, estimate yang kita hitung, ini adalah model dengan minimum errornya di sini. Dan yang ini juga estimated error untuk minimum errornya, ketika errornya paling kecil di iterasi yang terakhir. Yang warna hijau menunjukkan true model untuk M1 di sini. Yang warna hitam true model untuk yang M2. Nah, seperti ini kita lihat bis perbandingannya. Kita lihat yang warna biru dulu, yang estimated yang M1. Warna biru dia fluktuatif pada daerah segini, sekitar generasi 10 dia
sekitar di 20 paling mirip. 20 dia mulai mirip dengan yang true model yang M1. Nah, untuk yang M2 juga sama, dia juga mulai konvergen, dia mirip walaupun sedikit ada perbedaan di sini, dia mulai mirip pada iterasi juga sekitar 20 sekian. Nah, akhirnya dari model yang terbaik pada iterasi yang paling akhir ini kita pakai buat menghitung. Sini yang warna merah adalah solusinya, warna hitam adalah sintetik tanpa noise, yang bulat-bulat ini adalah sintetik dengan noise. Nah, seperti bisa dilihat di gambar sini, bahwa yang solusi dari GA ini bisa menjelaskan data sintetik dengan noise dan tanpa noise dengan baik. Nah, setelah kita membahas GA, sekarang kita akan membahas keuntungan. Seperti keuntungannya, dia sangat mirip dengan SA, Simulated Annealing, yang sudah kita bahas sebelumnya. Aplikasinya cukup mudah karena kita tidak butuh turunan dari forward calculation dan juga tidak ada pemotongan deret Taylor, dan ini juga kita tidak perlu penentuan model awal yang spesifik, seperti lokal optimisasi. Nah, yang terakhir ini juga penting. Yang penting, walaupun dia telah menemukan lokal minimum, dia masih mungkin bisa menemukan global minimum karena ada proses mutasi. Yang seperti yang saya sebutkan, pemberian proses mutasi itu agar si model itu dari generasi GA itu tidak terjebak di lokal minimum. Dia bisa melarikan diri dari lokal minimum sehingga dia bisa akhirnya menemukan global minimum. Nah, namun ini yang kekurangannya GA itu. Pertama, dia penentuan jumlah populasi awal, persentase seleksi, dan persentase mutasi ini case by case. Nah, jika jumlah populasi awalnya ini dia kecil, yang terjadi adalah eksplorasi ruang yang cukup terbatas. Karena populasinya kecil, otomatis eksplorasi ruang modelnya terbatas. Nah, kalau besar, dia yang dieksplor banyak. Dieksplorasi ruang modelnya itu banyak. Nah, tapi konvergensinya susah dicapai. Nah, dia otomatis ya pada iterasi yang banyak, pas akhirnya juga akan menuju konvergen. Tapi itu dia butuh speed konvergensinya jadi lebih lama. Nah, ini yang selanjutnya adalah persentase seleksi. Nah, jika terlalu kecil, maka tidak ada perbaikan dari generasi. Nah, yang maksudnya di sini kan tidak ada jumlah orang tua yang dipilih itu jumlahnya kecil. Ya, kalau jumlahnya kecil, jumlah anaknya juga sedikit. Ya, karena jumlah anaknya sedikit, otomatis generasi selanjutnya yang lebih baik itu juga probabilitasnya juga lebih kecil, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah proses mutasi. Nah, jika dia terlalu besar, dia mengacaukan sistem yang mulai konvergen. Artinya dia akan bersifat sangat acak seperti Monte Carlo. Dan dia jadi dia tidak bisa menuju titik yang seharusnya konvergen jika mutasinya terlalu besar. Demikian perkuliahan hari ini. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.